Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan tentunya selalu semangat dalam belajar. Ya, kita berjumpa kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal evaluasi KD 3.6 dan 4.6 berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, untuk soal-soal ini sudah kalian kerjakan pada pertemuan yang kemarin. Untuk saat ini mari kita bahas satu persatu soal tersebut. Kita mulai dari nomor 1. Sebelum menggambar, tulislah ide cerita yang akan dibuat. Tentukan jalan ceritanya, siapa saja tokohnya, bagaimana awal ceritanya, dan bagaimana cerita itu berakhir. Langkah kedua, tentukan gaya gambar kamu. Langkah ketiga, sesuaikan gambar sketsa dengan jumlah panel yang ditentukan dalam cerita. Setelah sketsa dianggap memadai, langkah selanjutnya adalah memperhalus gambar tersebut dengan menambah dan menyempurnakan detail yang mendukung gambar itu. Langkah berikutnya adalah membuat outline, yakni garis pinggir atau garis tebal dari gambar tersebut. Setelah semua proses di atas kamu lakukan, barulah kamu masuk tahap pewarnaan. 1. Dalam teks prosedur, kutipan tersebut termasuk bagian C. Langkah-langkah. Ya, karena pada paragraf ini menguraikan langkah-langkah ya, petunjuk apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang untuk membuat sketsa. 2. Kalimat pertama pada kutipan teks tersebut menggunakan kalimat pertama ini ya. Sebelum menggambar, tulislah ide cerita yang akan dibuat, tentukan jalan ceritanya, siapa saja tokohnya, bagaimana awal ceritanya, dan bagaimana cerita itu berakhir. Nah, kalimat pertama tersebut merupakan kalimat perintah karena ini meminta seseorang untuk membuat ide cerita, menuliskan ide cerita dan menentukan jalan cerita, tokoh-tokohnya, kemudian alur cerita dari awal sampai akhir. Ini ditandai dengan kata tulislah dan tentukan. Berarti ini yang merupakan kalimat perintah. Nomor 3, petunjuk mengakses internet. 1. Hidupkan komputer. 2. Hubungkan komputer dengan jaringan internet. 3. Titik-titik. 4. Masukkan alamat situs yang diinginkan. 5. Tekan tombol enter, titik-titik. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks prosedur tersebut adalah yang D, ya. Yang nomor 3 adalah buka program pembaca internet. Nomor 5 kemudian akan terhubung ke situs internet. Nah, nomor 3 yang D, delta. Nomor 4. Kutipan tersebut berkaitan dengan petunjuk titik-titik. Oke, kita baca kutipan teksnya. Siapkan wajan dan tuangkan minyak goreng secukupnya. Lalu panaskan dengan api sedang. Setelah minyak panas, masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga matang dan menimbulkan bau harum. Masukkan bahan pelengkap sesuai selera Anda. Aduk hingga merata dan matang. Masukkan telur dan orak-arik hingga matang. Nah, kutipan tersebut berkaitan dengan petunjuk masak-memasak. Ya, ini masak. Ini resep. Langkah-langkah untuk memasak. Konjungsi temporal di dalam kutipan tersebut adalah nomor 5 kita menentukan konjungsi temporal yang ada di dalam teks. Nah, untuk konjungsi temporal yang terdapat pada teks tersebut adalah yang A, setelah. Kalau kata dengan ini merupakan kata keterangan penunjuk cara. Kemudian kalau hingga ini keterangan akibat. Kemudian dan ini adalah konjungsi penjumlahan. Jadi nomor 5 yang A. 6. Batang yang telah ditanam harus dalam keadaan lembab atau basah dan berada di tempat yang teduh. Untuk itu, siramlah tanaman mawar tersebut. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah pemberian pupuk. Hal ini tetap dilakukan untuk dipindahkan. Nah, kalimat yang berisi larangan ditandai dengan nomor 3. Ya, di sini ada kata hal yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan berarti ini merupakan larangan. Jadi nomor 6 adalah C. 7.
Anda harus mengangkat kaki kanan setinggi lutut. Kalimat pernyataan tersebut jika diubah menjadi kalimat perintah pada bagian langkah-langkah teks prosedur menjadi A. Angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, jawabannya yang A. Karena ini merupakan kalimat pernyataan, kalau akan menjadi langkah-langkah harus diubah menjadi kalimat perintah. Nah, kalimat perintah yang sesuai adalah yang A. 8. Tuangkan air panas atau air hangat secukupnya. Aduk gula dan teh seduh agar larut dalam air hangat. Teh seduh siap disajikan. Masukkan gula dan teh ke dalam cangkir. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat petunjuk yang acak. Nah, kita harus mengurutkan agar menjadi petunjuk yang runtut. Urutan yang tepat dari petunjuk menyajikan minuman teh tersebut adalah yang D. 4, 1, 2, 3. Saya rasa ini untuk nomor 8 ini mudah. 9. Judul teks berikut yang sesuai untuk pembuatan sesuatu adalah D. Cara membuat kompos. Nah, judul ini merupakan judul prosedur pembuatan sesuatu. Ya. Kalau menyemprot dengan pupuk organik cair itu berarti melakukan. Kemudian minum obat sesak napas juga ini penggunaan ya, menggunakan obat sesak napas. Kemudian menggunting kain sutra ini melakukan sesuatu. 10. Cara melakukan stek batang pada bunga mawar adalah sebagai berikut. Pertama, ambillah batang dari bunga mawar. Batang ini dibersihkan dari daun ataupun bunga yang menempel di batang. Batang yang dipilih haruslah batang yang sudah tua. Kedua, setelah batang mawar menjadi bersih, potonglah batang dengan ukuran tertentu. Ukuran dari batang pada akhirnya adalah sekitar 4 sampai dengan 5 cm. Batang dipotong dengan menggunakan pisau yang tajam dan juga bersih. Dalam teks prosedur, kutipan tersebut termasuk bagian C, langkah-langkah ya. Ini karena menguraikan langkah-langkah untuk melakukan stek batang pada bunga mawar. Ya, saya rasa ini juga mudah. Nomor 10C. Ya, jadi itu pembahasan 10 soal berkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Terima kasih.